Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang menarik dan inspiratif untuk disimak, yaitu kisah pedagang curang yang berakhir tragis menjadi monyet. Kisah diawali di sebuah sudut pasar tradisional di kota kecil bernama Ciburuan. Ada seorang pedagang sembako yang sangat dikenal. Namanya Haji Rahmat. Tiap pagi, kiosnya sudah dipenuhi pelanggan. Orang-orang percaya beli di tempat Haji Rahmat itu berkah dan murah. Begitu katanya. Namun, apa yang tidak diketahui oleh banyak orang, di balik senyum ramah dan sorban putih yang selalu dikenakannya, Haji Rahmat menyimpan kebiasaan buruk. Ia curang. Timbangannya sudah dimodifikasi. Beras 5 kilogram yang ia jual, nyatanya hanya 4,3 kilogram. Gula, minyak, tepung, semuanya sama. Alah, yang penting kan orang puas dan nggak komplain, katanya suatu pagi sambil menepuk bahu Bang Udin, tetangganya sesama pedagang. Bang Udin cuma menggeleng. Ia tahu, cepat atau lambat, kejujuran pasti menang. Tapi ia juga tahu, yang curang biasanya lebih cepat kaya. Maya, anak sulung Haji Rahmat, sudah lama tahu kebiasaan ayahnya. Tapi, sebagai anak, ia sulit menegur langsung. Pak, kenapa nggak dagang yang jujur aja? Kan Pak Haji udah naik haji juga, masa curang gitu? Haji Rahmat tertawa lebar. Kamu belum ngerti nak, persaingan sekarang keras. Kalau nggak begini, kita bisa bangkrut. Maya menunduk. Ia bukan anak bodoh. Ia tahu, uang yang ayahnya kumpulkan itulah yang dipakai membayar kuliahnya di kota. Tapi, benarkah semua harus dibayar dengan ketidakjujuran? Sementara itu, kios Bang Udin tak seramai kios Haji Rahmat. Tapi, pelanggannya loyal. Mereka tahu, 1 kilo beras di tempat Udin benar-benar 1 kilo. Saya lebih suka untung kecil, tapi tenang tidur, kata Bang Udin sambil membungkus gula untuk seorang nenek. Haji Rahmat hanya tertawa sinis setiap melihat kios Udin. Orang jujur itu idealis, tapi nggak bisa beli mobil. Gumamnya suatu malam saat menghitung uang di kamar. Puncaknya terjadi pada suatu pagi yang mendung. Budarmi, pelanggan setia yang biasanya tak pernah banyak tanya, membawa pulang beras dan secara tak sengaja menimbang ulang. Loh, ini kok cuma 4 kilo lebih dikit, padahal beli 5 kilo. Besoknya, Budarmi balik ke kios Haji Rahmat. Kali ini, diam-diam ia merekam transaksi dengan kamera ponsel. Video itu kemudian tersebar. Dalam semalam, nama Haji Rahmat jadi pembicaraan seisi pasar. Bukan karena murahnya, tapi karena curangnya. Dalam waktu singkat, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun runtuh hanya dalam sehari. Pelanggan menjauh, kios sepi, bahkan ada yang melemparkan telur busuk ke spanduk toko. Maya menangis di rumah. Ia tak menyangka semuanya akan setega itu. Tapi ayahnya masih tak mengaku salah. Mereka iri. Mereka nggak tahu susahnya cari uang. Namun malam itu, ketika semua tidur, sesuatu yang aneh terjadi. Haji Rahmat terbangun dengan tubuh gemetar. Tubuhnya panas. Ia berkeringat deras, dan ketika menatap cermin, ia hampir tak percaya. Bayangannya berubah. Wajahnya bukan wajah manusia. Hidungnya menonjol, matanya membulat, dan rambut mulai tumbuh lebat di seluruh tubuhnya. Ia mencoba bicara, tapi yang keluar hanyalah suara aneh. Uhuk, uhuk. Panik, ia membanting kaca, tapi cermin lain tetap menunjukkan hal sama. Ia perlahan berubah menjadi seekor monyet. Maya yang masuk ke kamar pagi harinya hanya bisa menjerit. Di sana, tak ada lagi ayahnya. Hanya seekor monyet duduk di sudut kamar dengan mata penuh kesedihan menatap foto keluarga di dinding. Namun, Maya tahu, ia tahu dari sorot matanya. Itu ayahnya. Ia menangis, tapi tak tahu harus berbuat apa. Dunia tak akan percaya. Dan ayahnya, ia hanya bisa meringkuk dan memandangi foto keluarga sepanjang hari. Hari-hari berikutnya, Maya merawat ayahnya diam-diam. Ia berdoa tiap malam, berharap keajaiban datang. Setiap hari, ia bacakan ayat-ayat suci, berharap Tuhan mengampuni dosa ayahnya. Haji Rahmat, dalam wujud monyet,
hanya bisa mendengar dan menyesali. Ia mengingat satu demi satu kecurangan yang ia lakukan. Betapa banyak orang yang ia tipu. Betapa uang yang ia banggakan adalah hasil kebohongan. Suatu hari, Maya menghubungi Bang Udin. Ia menceritakan semuanya. Awalnya Bang Udin tak percaya. Tapi saat melihat langsung, ia mengangguk pelan. Aku pernah dengar kisah seperti ini. Orang yang terlalu curang dan keras kepala bisa dikutuk jadi binatang, ujar Bang Udin pelan. Ia membawa kitab tua dan air zam-zam. Selama 3 malam, mereka berdua melakukan doa dan tobat bersama. Di malam ketiga, saat langit gerimis, keajaiban akhirnya datang. Di tengah malam hening, cahaya lembut turun dari langit. Tubuh monyet itu bersinar dan perlahan-lahan wujud manusia kembali tampak. Haji Rahmat terbaring lemah. Tubuhnya kurus, tapi wajahnya penuh tangis. Aku salah, aku khilaf. Ya Allah, terima tobatku. Maya memeluknya erat. Ia tahu ayahnya telah berubah. Sejak saat itu, hidup Haji Rahmat berubah. Ia membangun kios baru, kecil tapi penuh kejujuran. Ia sering duduk bersama Bang Udin, melayani pelanggan dengan senyum tulus. Maya pun bahagia. Kini, keluarganya hidup dari rezeki halal. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Kejujuran mungkin tak cepat membawa kekayaan, tapi selalu membawa keberkahan. Dan kecurangan, cepat atau lambat, akan memakan diri sendiri. Semoga kisah ini bisa jadi cermin buat kita semua, bahwa kejujuran bukan cuma soal untung dan rugi, tapi tentang nilai hidup yang tak ternilai. Karena sekuat apapun kita menyembunyikan keburukan, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati dan membuka mata, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya, yang bukan hanya menghibur, tapi juga menuntun hati menuju kebaikan.